Ini kan bermula dari keterangan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya, yang menyampaikan ke publik di hadapan media bahwa cerai itu sudah putus ya, dan Paula termohon itu terbukti kan begitu, terbukti ada 3 hal, yaitu menentang suami, melawan suami. Dalam hal ini dia sampaikan durhaka kan gitu. Kemudian yang kedua ada penyakit ya. Nah, ada penyakit. Nah, kemudian yang ketiga itu ada apa namanya? Ada apa nusus ya, nusus ya. Nah, kemudian ramelah akhirnya terjadi pro kontra bahwa yang dilakukan atau yang diterangkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu sangat membuat Paula itu tidak nyaman, dan kemudian bagaimana kalau nanti anak-anaknya itu tahu, karena jejak digital pasti ada kan, seperti itu awalnya. Kemudian kalau ada informasi belakangan bahwa Baim Wong menyampaikan bahwa dia adalah negatif ya dari HIV. Kalau menurut saya, ya, kalau pertanyaannya ini memperkeruh atau tidak di tengah polemik ya seperti ini, kalau menurut saya mungkin maksud Baim Wong itu, ya, mungkin maksud Baim Wong itu meluruskan bahwa mantan istrinya itu, ya, atau kalau lagi banding ya, istrinya itu tidak mengidap HIV. Mungkin itu kalau pemahaman saya ya, meluruskan. Karena dalam isi putusannya itu tertulis kata HIV. Oh, oke. Ya, tertulis kata HIV itu apakah Paula mengidap HIV? Apakah itu kemudian ada bantahan-bantahan kan tidak tahu ya. Tapi ada kata-kata HIV. Lalu bagaimana kalau putusan pengadilan itu tersebar? Sebenarnya kalau putusan pengadilan itu tersebar, putusan pengadilan itu kan terbuka untuk umum, ya. Nah, jadi kalau terbuka untuk umum itu sebenarnya sudah bisa dibaca oleh umum. Akan tetapi terkait perkara cerai ini kan, perkara cerai ini sidangnya juga tertutup. Nah, jika di dalamnya itu dalam ya, jika di dalamnya itu ada putusan ya, di dalam putusan itu ada isinya yang mengenai asusila, ya memang ini harus dijaga. Nah, bagaimana kalau terkait dengan penyakit? Nah, kalau memang penyakit itu membuat malu juga, memang seyogianya harus dijaga. Nah, bagaimana kalau ini tersebar? Nah, kalau ini tersebar ya, yang memiliki salinan putusan cerai itu kan dua pihak tuh. Pihak Paula dan pihak Baim Wong. Nah, antara dua itu kan, kalau memang ada putusan yang tersebar kemudian tidak terima ya Paulanya. Nah, berarti ada dua nih. Ada Paula, ada Baim Wong yang mempunyai salinan putusan itu. Nah, bagaimana hukumnya ya ketika putusan pengadilan yang isinya misalnya ada rahasia, ada penyakit rahasia yang harusnya dirahasiakan seperti HIV ya. Bagaimana kalau tersebar hukumnya? Nah, kembali dalam penyebaran itu ada captionnya tidak, misalnya di akun ya, akun media sosial milik siapa. Ada captionnya bagaimana? Kalau hanya menyebarkan saja ya, tanpa dikasih keterangan, tanpa dikasih penegasan, misalnya Paula ini HIV loh kan gitu. Kalau tidak ada itu, tidak ada keterangan itu, hanya mengupload salinan putusan saja, meskipun ada kata-kata HIV-nya, itu belum memenuhi unsur pencemaran nama baik. Karena itu yang bunyi itu putusan pengadilan. Jadi yang mengatakan ya hakim kan melalui kertas itu berupa salinan putusan-putusan pengadilan itu kan. Dan di situ hakim yang bersidang dan kemudian dibuatlah ya salinan putusan. Jadi sepanjang yang diupload itu salinan putusannya saja ya, tidak disertai keterangan caption yang mengandung unsur pencemaran nama baik ya, maka menurut saya putusan yang tersebar ini tidak memenuhi unsur pidana. Jadi siapapun yang tidak terima dengan penyebaran putusan yang di dalamnya ada isi kata-kata HIV atau aib, maka siapapun yang tidak terima ini belum bisa melaporkan ke polisi karena belum memenuhi unsur pencemaran nama baik. Akan tetapi sebaliknya, kalau disebar kemudian mempertegas
Padahal dalam isinya itu masih kata-kata yang belum pasti ya, tetapi dalam mengupload ya di media sosial ya dipertegas seolah-olah ini Paula ini sudah terfix, sudah HIV, terbukti HIV. Nah, kalau demikian ya, maka konten yang diupload yang isinya ya menuduh ya bahwa orang itu mempunyai penyakit HIV ya. Nah, kalau tidak terima ya, maka bisa saja ya jadi alat atau pintu masuk untuk melaporkan dengan caption keterangan tuduhan tersebut. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya tadi Paula bisa saja ya melaporkan orang yang telah menyebarkan salinan putusan di mana dalam isi putusannya itu ada ya kata-kata yang membuat Paula itu tidak terima kemudian malu ya aibnya itu tersebar. Bisa saja Paula menuntut. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, kembali harus dilihat dulu kontennya. Apakah yang menyebarkan itu dalam mengupload ya putusan itu, apakah disertai caption atau keterangan yang menegaskan bahwa Paula ini misalnya HIV kan gitu. Nah, kalau tidak ada, maka tidak bisa dilaporkan ke polisi karena belum memenuhi unsur pidana. Kalau melaporkan sih sah-sah saja, terserah Paula kan. Tetapi analisa hukum saya, kalau keterangannya, kalau tidak ada keterangan yang mencemarkan, yang menegaskan bahwa Paula ini menderita HIV, ya, tidak ada caption atau keterangan seperti itu, maka unsur pidananya belum masuk. Tetapi sebaliknya, ya, kalau captionnya itu ada penegasan seolah-olah sudah terbukti, sudah jelas bahwa Paula ini menderita HIV, ya, maka Paula bisa tuh melaporkan dan itu unsur pidananya bisa saja terpenuhi. Kalau itu hanya keterangan dari yang punya konten, yang punya akun, ya, yang punya akun media sosial saja keterangannya bahwa Paula ini HIV. Sementara isi putusannya itu misalnya belum secara tegas ya mengatakan bahwa Paula ini HIV, hanya sebatas ada kata-kata HIV. Baik, berarti ada dua. Pertama, upaya hukum banding ya. Yang kedua, tidak terima dengan penjelasan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mengenai banding sendiri, ini menurut saya sudah langkah tepat. Artinya, kalau tidak terima dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka orang yang tidak terima itu bisa melakukan upaya hukum banding. Nah, ini sudah benar ya yang dilakukan oleh Paula karena tidak terima dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka ia banding. Ini sudah tepat. Yang kedua, langkah Paula melaporkan hakim ke Komisi Yudisial dan Bawas Mahkamah Agung, ya. Ini yang dilaporkan kan hakim. Ingat, Komisi Yudisial dan Bawas Mahkamah Agung, ya, ini hanya memeriksa, ya, menangani terkait kode etik dan perilaku hakim. Nah, jadi kalau Paula melaporkan hakim yang memeriksa perkaranya, yang menangani perkaranya ini ke Bawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, pastikan Paula sudah mengantongi perilaku hakim yang melanggar kode etik. Apa contohnya perilaku hakim yang melanggar kode etik? Perilaku hakim yang melanggar kode etik dalam bersidang, kan yang diketahui ini selama sidang, karena di luar sidang mana mungkin kan Paula tahu kan, ini yang lagi sidang. Berarti kalau lagi bersidang, memastikan bahwa contohnya tindakan hakim atau sikap hakim itu tidak adil. Misalnya, saksi dari pihak Baim Wong diberikan kesempatan panjang, lama. Tetapi ketika saksi dari Paula diberikan kesempatan sedikit, sudah. Kemudian mau mengajukan bukti, nah ini diterima di pihak Baim, kemudian pihak Paula tidak diterima, kan itu. Nah, contoh seperti itu ya, itu adalah sikap yang bisa dilaporkan, sikap hakim yang bisa dilaporkan kepada Komisi Yudisial maupun Bawas Mahkamah Agung. Nah, kalau tidak menemukan perilaku hakim yang tidak adil ya, maka menurut saya ya
boleh-boleh saja sih laporan ke KY dan Bawas ya, tetapi menurut saya nanti hasilnya pun tidak akan sesuai harapan Paula kalau tidak menemukan perilaku hakim yang bersikap tidak adil. Nah, jadi kalau hanya melihat isi putusan hakim dalam mempertimbangkan ya perkara itu, putusan itu, kemudian ada kata-kata ya, maka itu masuk kepada pokok perkara. Kalau pokok perkara kalau tidak terima ya dengan putusan itu ya bisa banding itu. Jadi gambarannya apakah Paula menemukan perilaku hakim yang tidak adil atau tidak. Kalau Paula tidak menemukan perilaku hakim yang melanggar kode etik atau contohnya tidak adil, bersikap tidak adil, maka bisa kena itu dilaporkan ke KY dan Bawaslu. Tapi kalau tidak menemukan perilaku itu, ya maka nanti hasilnya pun saya rasa ya tidak akan dikenai sanksi hakim yang mengadili perkara Paula Baimong itu. Pertama definisi itu orang awam memahami kalau jalan dengan pasangan itu jalan dengan orang lain ya, misalnya suami jalan dengan perempuan lain atau istri jalan dengan laki-laki lain ya, itu dipahami oleh orang awam selingkuh. Namun selingkuh seperti itu tidak bisa dilaporkan ke polisi karena yang diatur di dalam KUHP ya pasal 284 itu hanya diatur perzinahan. Artinya yang bisa dituntut dengan pasal 284 KUHP itu adalah selingkuh yang diikuti dengan perzinahan, diikuti dengan hubungan badan. Itu. Nah, jadi sepanjang ya, tidak diikuti dengan hubungan badan, maka selingkuh menurut orang awam tadi ya, itu tidak bisa dibawa ke proses hukum. Itu. Nah, kemudian yang kedua ya, terkait rekaman Baimong yang menalak ya, menalak Paula kemudian tersebar ya, itu bukan konten pencemaran nama baik, bukan. Apalagi Baimong, kalaupun yang menyebarkan itu Baimong kemudian menindaklanjutinya dengan mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan dan sudah dibacakan kan cerai talaknya dan dikabulkan cerainya. Artinya apa yang disampaikan Mbak Imwong ya ketika mencerai talak kemudian terekam kemudian beredar secara hukum ya, itu tidak masuk pencemaran nama baik, tidak masuk pelanggaran undang-undang ITE karena Mbak Imwong langsung menindaklanjutinya ke pengadilan dan itu terbukti dikabulkan ya, maka sepanjang itu dikabulkan cerai talaknya berarti Mbak Imwong benar-benar menjatuhkan talak kepada istrinya Paula melalui pengadilan kan gitu. Jadi itu bukan hanya sebatas ancaman saja kemudian disebarkan untuk menjatuhkan siapa namanya istrinya, bukan, tetapi itu ditindaklanjuti dengan proses hukum dan hasilnya dan putusannya memang permohonan cerai talak Mbak Imwong itu dikabulkan. Itu. Jadi bukan termasuk pelanggaran undang-undang ITE itu menurut saya. Ya, Mbak Imwong dan Paula ini harus bisa menurunkan egonya, harus bisa menurunkan emosinya. Karena ingat, rumah tangga Mbak Imwong dan Paula ini sudah memiliki anak. Kalau ngikuti ego, ngikuti emosi, nanti saling serang, saling mengeluarkan senjata-senjata kelemahannya masing-masing, maka yang akan malu itu nanti anak, kasihan. Jadi, saran saya, kalau proses hukum biarkan berjalan, tetapi sudahlah kurangi ya untuk membuka aib masing-masing itu kurangi karena kasihan anak nanti akan malu, akan minder karena nanti anak ketemu temennya itu bapakmu, itu ibumu kan, itu papamu, itu mamamu, kok begitu, anak jadi akan minder, kasihan anak. Jadi proses hukum boleh berlanjut ya, silakan karena itu hak hukum sebagai warga negara. Tetapi ya untuk membuka masing-masing aib itu saran saya harus di stop untuk demi masa depan anak gitu.